Di tengah sorak-sorai tamu undangan di ballroom hotel mewah Jakarta, Alia merasakan tangan Sinta yang hangat meremas jemarinya dengan lembut. Mereka berdiri di sudut ruangan, berusaha menyembunyikan senyum bahagia di antara kerumunan keluarga besar yang sedang merayakan pernikahan kakak laki-laki Alia, Rian. Tapi tiba-tiba, Bibi Nur berteriak keras, "Apa-apaan ini? Kamu pegang tangan perempuan seperti itu di pesta pernikahan. Keluar sekarang juga." Suara Bibi memecah musik gamelan yang lembut, membuat semua kepala menoleh. Alia merasa darahnya membeku. Sinta langsung melepaskan genggaman, tapi sudah terlambat. Dua sepupu laki-laki langsung mendekat, mendorong mereka ke pintu keluar dengan wajah merah padam. "Ini pesta suci, jangan bawa dosa ke sini," kata salah satu sepupu sambil menarik lengan Alia kasar. Alia mencoba menahan air mata, hatinya berdegup kencang. Ia tahu risiko ini, tapi malam ini ia hanya ingin merayakan kakaknya tanpa menyembunyikan siapa dirinya. Di luar pintu hotel yang megah, udara malam Jakarta terasa dingin menyengat. Sinta memeluk dirinya sendiri, suaranya bergetar, "Alia, aku seharusnya tidak memegang tanganmu di sini." Alia menggeleng, "Bukan salahmu. Ini salahku yang masih takut mengakui." Mereka berdiri di trotoar, lampu neon hotel menyinari wajah mereka yang pucat. Tiba-tiba, dari dalam ballroom terdengar suara mikrofon dimatikan dengan kasar. Musik berhenti. Lalu suara Rian, pengantin pria, menggema keras melalui speaker luar, "Tunggu. Alia. Sinta. Jangan pergi." Semua tamu terdiam. Rian berlari turun dari panggung, jas pengantinnya berkibar, meninggalkan pengantin wanita yang berdiri membeku di altar. Ia menerobos kerumunan, mengejar adiknya hingga ke pintu. "Kalian tidak boleh diusir. Ini hari bahagiaku, dan kalian adalah bagian dari itu." Alia menatap kakaknya dengan mata lebar. Rian menarik napas dalam, suaranya tegas di depan semua orang yang kini mengintip dari pintu, "Aku sudah tahu sejak lama. Alia, Sinta, kalian berdua, aku mendukung kalian." Kata-kata itu seperti bom yang meledak di tengah keluarga konserati mereka. Ibu Alia langsung pingsan di kursi tamu. Ayahnya berdiri kaku, wajahnya memerah. Bibi Nur berteriak lagi, "Rian, kamu gila. Ini pesta pernikahanmu." Tapi Rian tidak peduli. Ia memeluk Alia dan Sinta di depan semua orang, suaranya mantap, "Cinta kalian bukan dosa. Aku tidak mau bahagiaku dibangun di atas kebohongan keluarga." Malam itu, pesta berubah menjadi kekacauan. Tamu berbisik-bisik. Pengantin wanita menangis dan berlari ke belakang panggung. Alia merasa dunia berputar. Selama bertahun-tahun ia menyembunyikan perasaannya terhadap Sinta, teman kuliahnya yang kini menjadi segalanya. Mereka bertemu di kampus UI 5 tahun lalu, saat Alia masih berusaha menjadi anak baik yang ibunya inginkan, menikah dengan pria pilihan keluarga, melahirkan cucu, melanjutkan garis keturunan. Tapi Sinta mengubah segalanya dengan senyum lembutnya, dengan cara ia mendengarkan cerita Alia tentang tekanan ibu yang selalu bilang, "Kamu sudah 28 tahun, kapan dapat suami?" Alia ingat malam pertama mereka mengakui perasaan, di sebuah kai kecil di Kemang, saat hujan deras. Sinta memegang tangannya dan berkata, "Aku tidak peduli apa kata dunia, asal kita bersama." Kini, di trotoar hotel, Alia merasakan campuran syukur dan ketakutan yang luar biasa. Rian mendukung, tapi apa harga yang harus dibayar? Ibu mereka yang taat agama pasti tidak akan diam, ayah yang pendiam pasti akan marah. Dan Sinta punya keluarga sendiri di Bandung yang lebih religius lagi. Alia memandang Sinta yang masih gemetar, "Kita pulang saja dulu. Besok kita bicara." Mereka naik taksi, meninggalkan keramaian yang kini penuh gosip. Di dalam mobil, Rian menelepon, "Aku batalkan resepsi malam ini.
Kalian tidur di apartemenku saja. Alia menutup mata, hati kecilnya berbisik bahwa ini baru permulaan. Besok pagi, rumah keluarga di Menteng pasti akan menjadi medan perang. Ibu pasti akan menangis, berdoa, dan menyalahkan dirinya sebagai orang tua yang gagal. Ayah mungkin akan diam tapi tatapnya akan menusuk. Dan Alia tahu, ia harus memilih antara cinta yang membuatnya hidup atau keluarga yang selama ini memberinya segalanya. Sinta memegang tangannya lagi di dalam taksi, kali ini tanpa takut. Apapun yang terjadi, aku di sini. Kata-kata itu menghangatkan hati Alia, tapi juga membuatnya takut. Berapa lama mereka bisa bertahan melawan badai yang baru saja dimulai? Malam itu, di apartemen Rian yang sepi, Alia tidak bisa tidur. Ia memandang langit-langit, mengingat bagaimana dulu ia mencoba pacaran dengan pria yang dipilih ibu, hanya untuk menyakiti diri sendiri. Sinta adalah rumahnya yang sebenarnya. Tapi rumah keluarga besar yang ia tinggalkan tadi malam kini terasa seperti penjara yang ingin menariknya kembali. Pagi harinya, telepon berdering tanpa henti. Ibu menelepon, suaranya parau, "Alia, pulang sekarang. Kita harus bicara sebagai keluarga." Alia menatap Sinta yang masih tertidur lelap. Ia tahu keputusan hari ini akan mengubah segalanya. Alia pulang ke rumah orang tua di Menteng dengan hati berat. Rumah besar bergaya kolonial itu biasanya penuh tawa, tapi pagi ini terasa seperti pemakaman. Ibu sudah menunggu di ruang tamu, mukena masih melekat di tubuhnya setelah salat subuh panjang. Ayah duduk di kursi kayu jati, koran di tangan tapi matanya kosong. "Duduk," kata ibu dingin. Alia duduk, tangannya dingin. "Apa yang kalian lakukan di pesta Rian? Memalukan. Seluruh keluarga besar tahu sekarang. Bibi Nur sudah menelepon semua saudara di Medan. Kamu mau apa? Menghancurkan nama baik kami." Suara ibu naik, air mata mengalir. Alia menelan ludah. "Bu, aku mencintai Sinta. Ini bukan permainan. Sudah 5 tahun. Ibu tertawa pahit, "Cinta. Itu godaan setan. Kamu perempuan, Alia. Kamu harus menikah, punya anak. Apa kata tetangga? Apa kata ustadz di masjid? Kami didik kamu dengan agama, dengan nilai-nilai baik, dan kamu balas seperti ini." Ayah akhirnya bicara, suaranya rendah tapi menusuk. "Rian sudah bilang dia dukung. Tapi Rian juga harus tanggung jawab. Pengantin wanitanya hampir batal. Keluarga istrinya marah besar. Semua gara-gara kamu." Alia merasa dadanya sesak. Ia ingat betapa susahnya Sinta meyakinkan orang tuanya sendiri di Bandung agar boleh tinggal di Jakarta sendirian. Keluarga Sinta lebih ketat, ayahnya seorang kiai kecil, ibunya pengajar mengaji. Jika tahu, Sinta pasti dipaksa pulang dan dinikahkan dengan anak ustadz. Rian masuk rumah, masih memakai kaos kemarin, wajahnya lelah. "Bu, Pak, cukup. Alia bukan anak kecil. Dia bahagia dengan Sinta. Aku lihat sendiri bagaimana Alia tersenyum hanya kalau bersama dia. Pernikahanku bisa ditunda, tapi kebahagiaan adikku tidak." Ibu menatap Rian marah, "Kamu juga. Kamu pengantin pria kemarin, tapi kamu hentikan upacara demi ini. Apa kamu tidak mikir nama keluarga?" Percakapan berubah menjadi teriakan. Alia merasa seperti anak kecil lagi, yang dulu dimarahi karena nilai jelek. Tapi kali ini taruhannya lebih besar. Ia bangkit, suaranya bergetar, "Kalau kalian tidak bisa terima, aku akan pindah. Aku sudah 28 tahun. Aku punya pekerjaan di bank, aku bisa hidup sendiri." Kata-kata itu membuat ibu menangis terseduh. "Kamu mau tinggalkan kami? Setelah semua yang kami berikan?" Ayah diam, tapi tangannya mengepal.
Alia keluar rumah dengan air mata mengalir. Di luar, Sinta menunggu di mobil. Bagaimana? Tanya Sinta khawatir. Alia menggeleng buruk. Tapi aku tidak mau mundur lagi. Mereka pergi ke apartemen kecil Alia di Sudirman. Di sana, Sinta memasak mie instan sederhana, mencoba mencairkan suasana. Aku takut, Alia. Keluargaku di Bandung pasti sudah dengar gosip. Kemarin sepupu menelepon, bertanya aneh-aneh. Alia memeluk Sinta dari belakang, kita hadapi bersama. Tapi malam itu, telepon Sinta berdering. Ibu Sinta dari Bandung, suaranya dingin, Sinta, pulang besok. Ada yang harus dibicarakan. Jangan bawa malu ke keluarga. Sinta mematikan telepon, wajahnya pucat. Alia tahu, tekanan baru saja dimulai. Pagi berikutnya, di kantor bank tempat Alia bekerja, rekan kerjanya berbisik-bisik. Seorang manajer senior memanggilnya ke ruangan, Alia, kami dengar keluargamu. Kami tidak diskriminasi, tapi citra perusahaan tolong jaga privasi. Alia merasa dunia semakin sempit. Ia pulang lebih awal, menemukan Sinta menangis di sofa. Sepupuku bilang ke ibuku semuanya. Mereka mau aku pulang dan dinikahkan bulan depan dengan anak teman ayah. Alia duduk di sampingnya, memegang tangan Sinta erat. Kamu mau apa? Sinta mengangkat wajah, aku mau kamu. Tapi aku takut kehilangan keluargaku. Malam itu mereka berbicara sampai subuh. Alia menceritakan betapa dulu ia mencoba menyangkal perasaannya, pergi ke psikolog karena ibu memaksa, tapi semakin ia berusaha normal, semakin ia merasa mati di dalam. Sinta mendengar, lalu bercerita tentang hari-harinya di pesantren kecil, di mana ia belajar menyembunyikan buku-buku romansa lesbian yang ia baca diam-diam. Mereka tertawa kecil mengingat masa lalu, tapi tawa itu cepat hilang diganti ketakutan. Besok Sinta harus pulang ke Bandung. Alia memutuskan ikut. Aku akan temani kamu bicara dengan orang tuamu. Di kereta api malam ke Bandung, Alia memandang Sinta yang tertidur di bahunya. Ia bertanya dalam hati, apakah cinta ini layak mengorbankan segalanya? Keluarga, pekerjaan, masa depan yang senormal. Tapi saat melihat wajah damai Sinta, ia tahu jawabannya. Di stasiun Bandung, ayah Sinta sudah menunggu dengan wajah keras. Kamu bawa siapa ini? Tanyanya dingin. Alia mengulurkan tangan, saya Alia, ayah. Saya yang dicintai Sinta. Udara Bandung terasa lebih dingin malam itu. Rumah Sinta di pinggir Bandung adalah rumah sederhana dengan halaman kecil dan masjid kecil di sebelahnya. Ayah Sinta, seorang ustadz kampung, duduk di teras dengan sarung dan peci. Ibu Sinta menyajikan teh tapi matanya menghindari Alia. Kami dengar semuanya dari sepupu, kata ayah langsung. Sinta, kamu sudah kami didik dengan Al-Quran. Ini tidak boleh. Sinta menunduk, suaranya kecil, ayah, aku tidak bisa bohong lagi. Aku mencintai Alia. Ayah menggebrak meja, cinta. Ini nasu. Besok kamu nikah dengan anak Pak Haji Hasan. Sudah diatur. Dia baik, punya usaha, dan bisa bimbing kamu kembali ke jalan yang benar. Alia merasa darahnya mendidih. Pak, Sinta bukan barang yang bisa diatur. Dia punya hak pilih hidupnya sendiri. Ibu Sinta menangis, kamu datang dari Jakarta, bawa pengaruh buruk. Kami keluarga baik-baik. Tetangga sudah bertanya-tanya kenapa Sinta belum nikah. Malam itu Alia tidur di kamar tamu, mendengar Sinta bertengkar dengan orang tuanya di ruang utama. Suara tangis ibu Sinta terdengar sampai pagi. Pagi harinya, Sinta keluar kamar dengan mata bengkak. Alia, mereka serius. Besok ada pertemuan dengan keluarga calon suamiku. Alia memegang tangan Sinta, kita kabur saja kalau perlu. Tapi Sinta menggeleng, aku tidak mau lari selamanya.
Aku mau mereka terima kita. Alia tahu itu mustahil, tapi ia tetap tinggal. Siang harinya, sepupu Sinta datang, orang yang sama yang membocorkan rahasia mereka. Kalian bikin malu keluarga besar, katanya sinis. Alia tidak tahan, kamu yang bilang ke Ibu Sinta. Kenapa? Sepupu itu tersenyum tipis, karena ini demi kebaikan. Kamu dari Jakarta, bebas, tapi kami di sini punya adat. Pengkhianatan itu menusuk. Alia ingat betapa dulu ia menganggap sepupu itu teman baik. Malam harinya, Alia dan Sinta duduk di teras belakang, memandang langit Bandung yang berbintang. Sinta berbisik, kalau aku menolak pernikahan itu, ayah bisa sakit. Dia sudah tua. Alia merasa air mata hangat, kalau kamu nikah, aku yang akan mati di dalam. Mereka memeluk erat, tapi pelukan itu terasa rapuh. Keesokan paginya, keluarga calon suami datang. Alia dipaksa duduk di belakang, mendengar pembicaraan tentang mahar dan tanggal pernikahan. Sinta menangis diam-diam saat ayah Sinta bertanya, Sinta setuju. Sinta bangkit, suaranya lantang untuk pertama kali, tidak, ayah. Aku mencintai Alia. Ruangan hening. Calon suami berdiri marah, ini penghinaan. Keluarganya pergi dengan marah. Ayah Sinta menatap anaknya dengan kecewa dalam, kamu sudah bukan anakku lagi. Kata-kata itu menghancurkan Sinta. Ia jatuh ke lantai menangis. Alia memeluknya, tapi hatinya juga hancur. Mereka pulang ke Jakarta malam itu dengan hati kosong. Di kereta, Sinta berkata pelan, aku kehilangan keluargaku, Alia. Apa kita salah? Alia tidak punya jawaban. Di Jakarta, Rian menunggu di stasiun. Rumah kalian aman di apartemenku. Ibu masih marah, tapi dia mulai bertanya tentang kalian. Alia tersenyum tipis. Setidaknya ada satu keluarga yang mulai terbuka. Tapi pekerjaan Alia semakin sulit. Atasan memanggilnya lagi, kami dapat keluhan dari klien konserati. Mungkin kamu cuti panjang dulu. Alia pulang dengan surat peringatan di tangan. Malam itu, ia dan Sinta berbicara panjang. Mungkin aku harus menikah dengan pria untuk menenangkan keluarga, kata Alia tiba-tiba. Sinta menatapnya terluka, kamu serius? Alia menangis, aku takut kamu kehilangan segalanya gara-gara aku. Sinta memeluknya erat, kalau kamu lakukan itu, aku yang kehilangan segalanya. Keputusan itu menggantung di udara seperti awan hitam. Alia mulai menghindari telepon ibunya yang semakin sering. Ia merasa terjebak antara dua dunia. Di kantor, rekan kerja mulai menjauh. Di rumah, Sinta mulai mencari kerja baru karena toko kecilnya di Bandung tutup karena gosip. Tekanan semakin berat. Suatu malam, Alia menerima pesan dari ibunya, pulanglah, nak. Kami makan semuanya kalau kamu mau berubah. Alia menatap layar ponsel lama sekali. Apakah ia harus mengorbankan cintanya demi kedamaian itu? Alia memutuskan pulang ke Menteng sendirian. Rumah terasa asing. Ibu memeluknya erat, air mata mengalir, kamu pulang. Alhamdulillah. Kami sudah bicara dengan Ustadz. Ada program konseling syariah yang bisa bantu kamu kembali normal. Ayah duduk diam, tapi matanya penuh harap. Alia merasa seperti boneka yang sedang diatur ulang. Bu, aku tidak sakit. Aku hanya mencintai perempuan. Ibu menggeleng keras, itu penyakit, nak. Lihat Rian, dia bahagia menikah sekarang. Kamu juga bisa. Rian yang kebetulan datang langsung membela, Bu, jangan paksa. Alia bahagia dengan Sinta. Tapi ibu menatap Rian marah, kamu yang mulai ini semua. Kamu hentikan pernikahanmu sendiri. Pertengkaran meledak lagi. Alia keluar rumah, berjalan sendirian di jalan Menteng yang sepi.
Ia menelepon Sinta, suaranya pecah, mereka mau aku ikut konseling. Aku tidak tahu harus bagaimana. Sinta di ujung sana menangis, jangan pergi, Alia. Itu hanya akan menyakiti kita berdua. Alia duduk di taman kecil, mengingat masa kecilnya di rumah ini, ibu yang selalu memasak opor ayam setiap lebaran, ayah yang mengajarinya naik sepeda. Semua kenangan itu sekarang terasa seperti rantai yang menariknya mundur. Malam itu ia tidur di kamar lamanya. Pagi harinya, Ustadz yang dimaksud datang. Seorang pria paruh baya dengan jenggot panjang. Ia berbicara lembut tapi tegas, "Anakku, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Yang kamu rasakan adalah ujian." Alia mendengarkan tapi hatinya memberontak. Ia teringat momen-momen indah dengan Sinta, tertawa di pantai Bali tahun lalu, memasak bareng di apartemen kecil, saling mendukung saat hari buruk. Itu bukan ujian. Itu hidup. Setelah Ustadz pergi, Alia berkata pada ibu, "Aku tidak mau ikut konseling. Aku mau pulang ke apartemenku." Ibu menangis lagi, "Kalau begitu, jangan harap kami datang ke pernikahanmu suatu hari. Kamu sudah memilih jalan sendiri." Kata-kata itu seperti pisau. Alia pulang ke apartemen dengan hati hancur. Sinta menyambutnya dengan pelukan panjang. "Kita akan baik-baik saja," bisik Sinta. Tapi malam itu berita buruk datang lagi. Sepupu Alia yang bekerja di bank yang sama menyebarkan gosip lebih luas. Besok pagi, Alia mendapat surat pemutusan hubungan kerja. "Alasan pribadi," kata Har dengan wajah datar. Alia duduk di lantai apartemen, menangis tanpa suara. Sinta memeluknya dari belakang, "Kita cari kerja baru. Aku juga sudah dapat tawaran di kai kecil di Kemang." Alia mengangguk, tapi dalam hati ia bertanya, berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Uang tabungan mereka tinggal sedikit. Keluarga tidak lagi membantu. Teman-teman lama menjauh. Suatu sore, Alia bertemu dengan mantan pacar prianya dari kuliah dulu. Pria itu kini sukses, punya anak. Ia bilang pelan, "Alia, kalau kamu butuh, aku bisa bantu. Nikah kontrak saja, biar keluarga tenang." Alia terkejut. Tawaran itu menggoda, jalan pintas untuk kembali normal. Ia pulang dan menceritakannya pada Sinta. Sinta diam lama, lalu berkata, "Kalau itu yang kamu mau, aku akan pergi." Alia memeluk Sinta erat, "Tidak. Aku tidak mau kehilangan kamu." Tapi keraguan itu sudah tertanam. Di akhir pekan, mereka pergi ke pantai Ancol hanya untuk melupakan masalah. Di sana sambil memandang laut, Sinta berkata, "Aku siap kehilangan semuanya, Alia. Asal kita bersama." Alia menangis di bahu Sinta. Ia merasa bangun dari mimpi buruk. Tapi saat pulang, ibu menelepon lagi, "Ayah sakit, Alia. Pulanglah. Dia tanya tentang kamu." Alia pergi ke rumah sakit sendirian. Ayah terbaring lemah di ranjang, "Nak, makan ayah. Kami hanya takut kehilangan kamu." Alia memegang tangan ayahnya, air mata jatuh. "Untuk pertama kali, ayah bilang kalau Sinta membuat kamu bahagia, bawa dia ke sini suatu hari." Kata-kata kecil itu seperti cahaya di kegelapan. Alia pulang dengan harapan baru. Tapi Sinta di apartemen sedang menangis. Ibu menelepon dari Bandung. "Ayahku stroke. Mereka bilang gara-gara aku." Alia memeluk Sinta, "Kita pergi ke Bandung besok." Perjalanan itu penuh doa dan ketakutan. Di rumah sakit Bandung, ayah Sinta terbaring lemah. Ibu Sinta menatap Alia dingin, "Kamu yang bawa sial ini." Tapi Sinta memegang tangan ayahnya, berbisik, "Ayah, aku di sini." Ayah membuka mata pelan, melihat Alia, lalu Sinta. Suaranya lemah, "Makan ayah, nak. Jangan pergi lagi."
Kata-kata itu membuat Sinta menangis bahagia. Ibu Sinta akhirnya melunak sedikit, pulanglah ke Jakarta. Tapi jaga diri. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Di kereta, Alia dan Sinta berbicara tentang masa depan. Kita buka usaha kecil saja, kata Sinta. Kai atau toko buku. Alia tersenyum, ya kita mulai dari nol. Di Jakarta, Rian membantu mereka mencari modal kecil dari teman-temannya. Ibu Alia mulai menelepon lagi, bukan marah, tapi bertanya kabar. Perlahan, keluarga mulai menerima meski masih dengan syarat jangan terang-terangan. Tapi masyarakat tidak semudah itu. Di kompleks apartemen baru mereka, tetangga mulai bergosip. Suatu malam, ada surat anonim di pintu, pergi dari sini, orang seperti kalian tidak pantas tinggal di sini. Alia merobek surat itu marah. Sinta memeluknya, kita pindah lagi kalau perlu. Mereka memutuskan tetap tinggal dan membuktikan diri. Alia dapat kerja relance sebagai konsultan keuangan, Sinta membuka kai kecil online. Hari-hari mereka penuh kerja keras tapi juga tawa. Suatu akhir pekan, mereka pergi ke Bali lagi, tempat mereka dulu bahagia. Di pantai, Sinta berlutut, Alia, mau tidak kamu menikah denganku? Bukan di catatan sipil, tapi di hati kita. Alia menangis, memeluk Sinta, ya. Selamanya. Momen itu seperti mimpi. Tapi saat kembali ke Jakarta, masalah baru muncul. Sepupu yang dulu mengkhianati mereka kini minta maaf, tapi sebenarnya hanya ingin pinjam uang. Alia menolak, kamu yang mulai semua ini. Pengkhianatan lama terbuka lagi. Sinta bilang, makan dia. Kita tidak boleh benci. Alia belajar melepaskan. Ibu Alia akhirnya datang berkunjung ke apartemen kecil mereka. Ia melihat Sinta memasak, melihat bagaimana Alia tersenyum. Kamu bahagia, kata ibu pelan. Itu yang penting. Air mata ibu jatuh. Ayah menyusul kemudian, membawa buah tangan. Keluarga mulai pulih perlahan. Tapi Sinta masih sering menangis malam-malam memikirkan ayahnya yang semakin lemah. Alia selalu ada di sisinya. Suatu hari, di kai kecil mereka yang baru buka, seorang pelanggan mengenali mereka dari berita lama. Kalian berani, katanya. Di Indonesia ini susah. Alia tersenyum, kami hanya ingin hidup. Bisnis mereka lambat laun berkembang. Teman-teman baru datang, komunitas kecil yang mendukung. Alia merasa dirinya bangkit. Tapi di dalam hati, ia masih bertanya, apakah harga yang mereka bayar terlalu mahal? Kehilangan pekerjaan tetap, kehilangan sebagian keluarga, kehilangan kedamaian. Suatu malam, saat hujan deras di Jakarta, Sinta berkata, aku tidak menyesal. Kamu adalah rumahku. Alia memeluknya, kamu juga rumahku. Badai mulai reda. Tapi Alia tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat masih menatap aneh, keluarga besar masih bergosip. Namun mereka belajar hidup dengan itu. Tahun berlalu. Kai kecil mereka di Kemang kini ramai pengunjung. Alia dan Sinta hidup tenang, meski tetap hati-hati. Rian sering datang dengan istrinya yang kini sudah menerima. Ibu Alia kadang menginap, membawa masakan rumah. Ayah Sinta pulih dan sesekali menelepon, meski masih enggan bertemu Alia. Kehidupan mereka bukan dongeng sempurna, tapi cukup. Suatu hari, Alia menerima tawaran kerja besar di bank lama yang dulu memecatnya. Kami minta maaf atas dulu, kata atasan baru. Alia menolak dengan senyum, terima kasih, tapi saya sudah punya jalan sendiri. Sinta bangga. Malam itu mereka merayakan dengan makan malam sederhana. Sinta berkata, kita sudah melewati banyak, Alia. Alia mengangguk, mengingat semua air mata, pengkhianatan, tekanan, dan akhirnya kebangkitan.
Ia belajar bahwa cinta sejati memang mahal, tapi juga memberikan kekuatan. Di balkon apartemen mereka yang baru, memandang lampu Jakarta yang berkelap-kelip, Alia memeluk Sinta dari belakang. Terima kasih sudah bertahan. Sinta tersenyum, kita bersama. Tapi di balik senyum itu, Alia tahu besok masih ada tepan aneh di jalan, bisikan di belakang, dan pertanyaan keluarga besar yang belum sepenuhnya terjawab. Mereka memilih terus melangkah. Cerita mereka belum selesai, tapi mereka sudah tahu siapa diri mereka. Di tengah kota yang masih penuh prasangka, dua perempuan ini membuktikan bahwa cinta bisa menang meski dunia menentang. Alia menutup mata, merasa damai untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Besok adalah hari baru. Dan mereka siap menghadapinya bersama. Apakah benar mencintai sesama jenis adalah pilihan salah yang harus dikorbankan demi keluarga dan masyarakat, atau justru keluarga dan masyarakat yang harus belajar menerima kebahagiaan anaknya?